mendefinisikan sebuah pembayaran atau pinjaman itu statusnya macet atau tidak macet seperti ini. Jadi kita lihat ada data di bagian pembayaran detail seperti ini contohnya. Nah, di sini ada satu status atau metode bayar yang macet. Nah, nanti kita hitung kalau yang macet ini ada 3 atau lebih, maka status di bagian data cicilan ini, jadi kalau kita klik di cicilan ini, nah ini kan tidak macet, menjadi macet. Jadi kalau ada pembayaran yang 3 kali pembayarannya itu 0 atau dibuat metode bayarnya itu macet, maka di bagian pinjaman ini statusnya berubah menjadi macet. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita akan lihat di bagian detail dari pembayaran cicilan ini. Jadi pembayaran cicilan ini di sini ada satu yang macet dan satu enggak. Nah, kita akan tambahkan status bagaimana di bagian ini adalah bagian data cicilan. Data cicilan ini adalah tidak macet, menjadi macet kalau ada pembayaran yang macet selama 3 kali pembayaran. Oke. Caranya adalah yang pertama kita akan membuat sebuah action. Di sini ada menu action. Action ini adalah suatu perintah yang akan memerintahkan sebuah proses, dan kali ini kita akan membuat proses untuk merubah data menjadi macet, gitu ya. Kita akan klik new action di sini. Kita tambahkan action baru. Oke, di action baru ini kita kasih nama misalnya cicilan macet. Oke, di dalam cicilan macet ini tentunya tabelnya adalah di data cicilan, karena kita akan berubah statusnya di data cicilan. Terus kemudian set values. Nah, di sini, di bagian sini adalah ada status macet dan tidak macet. Nah, maka di sini kita ganti value-nya menjadi macet. Itu kita simpan. Nah, kapan dilakukan perintah ini? Perintah ini dilakukan tidak secara manual ya, artinya harus ada sebuah function atau ada sebuah bot yang bisa menjalankan perintah cicilan macet ini secara otomatis. Nah, kita akan membuatnya di bagian automation di sini, di menu automation atau bot. Di automation ini kita tambahkan automation baru. Oke, di automation ini pertama kali kita akan tentukan eventnya, kapan action ini kapan bot ini akan dijalankan. Oke, kita akan create new event. Nah, event di sini adalah kalau ada data pembayaran baru dilakukan atau diinput. Jadi kita harus pilih yang pembayaran cicilan. Oke, untuk data change type-nya kita pilih yang add saja, yang ini update sama delete ini kita hilangkan. Nah, yang diaktifkan adalah add, artinya adalah jika ada baris baru atau ada pembayaran baru dilakukan, add ini, baru untuk yang run the process ini kita jalankan. Nah, prosesnya kita klik, kita buat sebuah proses baru atau step baru. Nah, stepnya ini adalah kita pilih yang bagian run a data action. Kita akan memerintahkan action gitu ya, akan memanggil action atau memanggil yang tadi action yang kita buat tadi. Kita run on rows. Nah, di sini ada 3 parameter yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah reference tabel. Reference tabel ini kita akan mengambil atau membaca data apa. Oke, semua atau yang akan kita rubah itu data yang mana. Jadi kita harusnya pilih yang data cicilan. Nah, untuk yang data cicilan ini kita akan merubah untuk yang baris mana. Di sini kita berikan yang reference row nih. Di reference row ini kita klik, kita akan memilih baris yang
sedang aktif saat ini, yang itu yang nomor tadi ya. Kita harus pakai dengan formula select, kemudian kita berikan di sini data cicilan yang ke 0 atau nomor, terus kemudian kita berikan nomor yang sedang aktif ya. Jadi kita harus pakai this row, kita berikan nomor yang sedang aktif, garis nomor yang sedang aktif. Oke, jadi kita yang kita rubah ya hanya baris yang ini ya, jadi bukan baris yang lainnya, jadi sedang baris yang aktif saat ini. Oke, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita akan reference actionnya. Di reference action ini kita klik. Nah, kita pilih yang action yang barusan kita buat tadi, yaitu cicilan macet yang ini. Oke, di bagian cicilan macet ini kita akan buat, kalau seperti ini, saya ulang lagi, cicilan macet seperti ini, maka dia belum ada perhitungan berapa kali macet yang dilakukan. Jadi kita harus bisa menghitung berapa kali cicilannya macet. Kita akan menghitung misalnya lebih dari 3 kali macet, maka statusnya akan berubah. Nah, di bagian action ini kita rubah di bagian, nah di sini ya, di bagian value dari status yang tadi. Nah, kita harus mencek kondisinya ya, mencek kondisinya apakah jumlah macetnya itu ada 3 atau enggak. Nah, jika jumlah macetnya 3, misalnya ini jumlah macetnya adalah 3, maka statusnya akan kita jadi macet. Oke, jika tidak, else, maka sini tidak macet. Nah, untuk yang P ini kita rubah. P ini kita rubah untuk kita akan menghitung kita bilang count. Oke, menghitung kalau dia lebih besar atau sama dengan 3. Oke, ini bagian count ini. Nah, yang kita hitung apa, yang bagian count ini kita harus ganti, harus tambahkan. Jadi count yang select apa? Select yang data pembayaran. Di sini ada pembayaran cicilan. Nah, kita ambil yang ID pembayaran. Nah, kita kasih kondisi apa? Kita kasih kondisi, ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama adalah yang barisnya ini sedang aktif, dan yang kedua adalah yang jika macetnya status metode bayarnya adalah macet. Jadi kita harus tambahkan satu formula namanya N. Nah, N ini ada 2 ya. Yang pertama adalah kita berikan dia this untuk yang nomornya. Nah, kita sama dengan yang nomornya juga. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua adalah yang metode bayarnya sama dengan macet. Seperti itu. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi kita akan menghitung pakai count. Kita akan menghitung apakah status metode bayarnya itu lebih besar atau sama dengan 3 atau enggak, yang metode bayarnya macet. Kalau metode bayarnya macet lebih dari 3, maka akan disimpan di dalam kolom status macet ini adalah macet. Kalau enggak ya tidak macet. Seperti itu. Bentar, kita ini dulu. Nah, kalau sudah, kita simpan.
Oke, kita simpan. Statusnya masih tidak macet dan cicilannya yang macet baru satu. Jadi kita tambah cicilan. Nah, kita buat ini tidak macet, kita simpan. Kita lihat datanya di sini. Oke, belum berubah ya. Nah, kita akan coba yang data yang ketiga. Data yang ketiga. Oke, data yang ketiga ini kita akan coba macetkan. Jadi macetnya masih sekali ya. Nah, kita akan coba macetkan lagi 2 kali. Oke, ini macetnya 2 kali, statusnya masih tidak macet. Nah, kita akan tambahkan 1 kali lagi yang macet. Jadi yang statusnya macet sekarang udah ada 3. Kita akan coba masukkan, simpan statusnya macet. Apakah berubah menjadi macet? Kita tunggu yang ya ini ya sudah berubah menjadi macet. Jadi proses kita tadi berhasil.